Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Indra Nolpa Channel. Kembali kita bahas tentang sales, tentang traveling, tentang helping people. Kiranya pagi hari ini kalian diberkahi di bidang kesehatan dan orderan banyak, dan terutama apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian minta kiranya terpenuhi, dan biar rezeki kalian diberikan segala-galanya apa yang kalian butuhkan dan terjadilah. Oke, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana merebut pasar dalam menang persaingan. Merebut pasar menang dalam persaingan. Tentunya dalam hal ini dunia handphone ada banyak. Tentunya 10 tahun yang lalu sebelum ada merek-merek yang terkenal, tentunya yang smartphone, middle, high, middle, itu ada banyak kemunculan beberapa merek-merek handphone. Tentunya yang di middle end, yang di bawah, dan itu menjadi suatu persaingan di dalam dunia handphone. Ada beberapa merek yang mungkin punya keunggulan tersendiri, mungkin di wilayah provinsi tersendiri dia kuat, mungkin di wilayah Sumatera dia kuat, Jawa dia kuat, Kalimantan dia kuat, dan Sulawesi dia kuat. Mungkin ada beberapa daerah yang dia kuat tentunya. Dan di situ ada beberapa, setiap manajemen, setiap perusahaan melakukan strategi beberapa hal yang dimana supaya MD tersebut atau dealer tersebut mengambil produk mereka dengan beberapa hal program, dengan potongan beberapa program, dan tentunya dalam beberapa produk item-item yang paling laku, dan memberikan bonus-bonus sebagainya. Dari sisi yang lain juga, bagaimana mereka menciptakan event-event tertentu, mengundang tentunya beberapa aktor-aktor atau beberapa yang figur-figur yang terkenal, dan beberapa mungkin traveling, jalan-jalan ke luar negeri dengan ada budget promonya. Mereka melakukan hal seperti itu supaya mereka mengambil pasar di seluruh provinsi, supaya mereka menjual produknya dengan leluasa dan merasa ada keuntungan. Berjalan dengan waktu, tentunya ada kemunculan beberapa merek yang baru. Tentunya ada beberapa merek yang tentunya dari sisi perusahaan yang 10 tahun yang lalu ketika saya bekerja, dengan saya harus bersaing dengan merek yang sudah terkenal. Dari situ saya bisa menilai, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita bersaing dengan merek tertentu dan menang dalam persaingan. Tentunya yang kita lakukan adalah, pertama, kita tidak boleh mengambil atau mencontohkan model dengan yang sama. Contoh, perusahaan yang lain, merek yang lain, modelnya seperti ini. Tentunya perusahaan saya jangan model seperti ini. Kenapa? Ketika modelnya sama, nanti akan bertabrakan dengan harganya, tentunya. Ya, jadi lebih baik mungkin modelnya berbeda, tetapi harganya berbeda, dan di situ akan memberi keuntungan. Dan kita siap bersaing. Siapa yang beberapa keunggulan kita, produk yang dimana customer atau dealer, pelanggan kita mengambil produk kita. Dan juga dari sisi harga merupakan hal yang paling utama para pelanggan atau para pemilik toko atau dealer mengambil produk kita. Kalau harganya sama, tidak ada keuntungan, itu sama saja mereka tidak akan mengambil, karena produk kita belum terkenal pada saat itu. Dan memang harus kita mengambil langkah-langkah untuk dobrak pasar, tentunya untuk menang dalam persaingan. Dari sisi keunikan, kita harus mencari model-model yang unik tentunya. Mungkin dari sisi kualitas, mungkin dari sisi desain, dari sisi ukuran model, mungkin ada beberapa merek yang di sana bagus. Tapi dari sisi produk kita coba untuk mengimbangi bagaimana mungkin turun ke bawah dengan harga murah, dengan kualitas bagus, dengan model yang bagus, tentunya kita bisa menjual. Dan tentunya dalam hal ini bukan kita mengikuti merek tersebut, perusahaan kita bukan mencontohkan merek tersebut ke perusahaan lain, tetapi mereka yang harus mengikuti kita, karena disitulah produk kita yang paling laku dan fast moving. Dan juga dalam persaingan, tentunya merebut persaingan dalam dunia handphone, ada beberapa hal yang mereka tidak punya, kita harus punya tentunya, karena disitulah keunggulan, dan disitulah produk kita banyak dicari orang. Dan tentunya dalam dunia handphone, ketika
para dealer atau tentunya pemilik toko mencari produk kita yang banyak, dan banyak order berarti permintaan kita tentunya banyak dan laku tentunya produk kita. Dan di situ juga kita harus merencanakan yang biasanya mungkin beberapa tahun yang lalu ada beberapa perusahaan memberikan promosi mungkin di dunia televisi atau iklan atau beberapa mau tentunya dengan keuntungan beberapa hal. Ketika perusahaan kita sudah mengalami keuntungan, tentunya waktu itu perusahaan kami mengadakan tentunya tour bersama beberapa figur-figur yang sudah terkenal di Indonesia. Dan disitulah juga kami merasakan ketika perusahaan melakukan tour seperti itu ada peningkatan penjualan. Dan tentunya para dealer di luar kota sangat senang ketika jumpa beberapa figur-figur yang terkenal di tempat mereka, tentunya di sebuah acara tertentu. Dari situlah sesungguhnya kita harus bisa bagaimana cara menyeremput persaingan dalam dunia bisnis tentunya. Dan mungkin bagi kita yang baru dalam dunia handphone merasa saya bukanlah artinya apa-apa, seharusnya mungkin dari sisi itulah mungkin dari pemilik perusahaan merasa kita perusahaan kecil mungkin kita akan kalah. Tetapi yang pengalaman saya ketika sebagai seorang kerja di dalam profesional yang sudah berpengalaman dari baik itu di luar kota dan dalam kota, saya menyarankan tentunya kita harus punya strategi bagaimana produk kita tidak diketahui oleh kompetitor. Yang dulunya mungkin di Sumatera mereka sudah terkenal, atau mungkin daerah Jawa atau daerah Kalimantan atau Sulawesi, tetapi bagaimana kita pendistribusiannya kita jangan samakan. Tentunya kalau bahasa dalam dunia kerja kita harus mencari posisi yang satu di sini zigzag. Jadi satu di sini, satu di sini. Jadi mereka yang mungkin di suatu provinsi wilayah mereka kuat di situ, tetapi bagaimana kita menciptakan suatu wilayah kita, tentunya produk kita kuat di daerah situ. Dari situ kita tentunya bisa merebut persaingan itu. Tentunya yang dulunya mereka tidak pernah ke suatu daerah itu produknya tidak ada, disitulah kita bisa menjual produk kita supaya produk kita bisa terkenal dan bisa laku dan kita memiliki keuntungan. Nah, pengamalan itulah yang bisa saya lakukan ketika saya merasa produk saya tidak bisa diterima di satu wilayah yang sudah terkenal mereknya, yang orang sudah tahu, orang tidak mau lagi produk saya yang murah, yang apa ini merek apa seperti ini. Tetapi ketika satu wilayah yang belum ada merek tertentu, disitulah tidak ada yang menjual produk yang tentunya toko yang grosir, agen, disitulah wilayah itu saya menjumpai beberapa pemilik toko dan pelanggan dan dealer tentunya yang tidak mengambil dari prinsip atau distributor dan mereka mengambil produk kami, dan sampai hari ini mereka menjual produk dengan keuntungan beberapa hal yang mereka dapatkan. Dan buat teman-teman sebagai sales atau buat pemilik perusahaan, ketika Anda mau berbisnis dalam dunia handphone, ketika Anda melihat pasar tentunya mungkin dengan kondisi sekarang, mungkin dengan di suatu wilayah atau di suatu kota atau di suatu provinsi kalian merasa untuk bisnis handphone ke depannya mungkin selalu sempit. Tapi menurut saya sebenarnya yang produk kita hilang itu bukannya merek kita hilang, tetapi ada beberapa pemilik toko di daerah tidak mau menjual produk kita lagi. Kenapa? Karena mereka menjual produk yang sudah terkenal dan tentunya high end, yang tentunya yang sudah ada iklan di televisi, sudah ada permintaan pasar, tetapi sesungguhnya di daerah-daerah, di kabupaten atau kecamatan masih ada permintaan produk yang bisa dijual, yang bisa mendapatkan keuntungan. Karena produk high end tidak ada barang model sesuai dengan apa yang kami jual tentunya di middle end dan tentunya di low end. Nah, buat bapak ibu atau teman-teman sebagai sales dimanapun kalian berada, konsep ini yang bisa kalian kerjakan ketika kalian tidak mudah menyerah ketika menghadapi persaingan. Yang saya alami ketika melakukan hal itu, bersaing dalam merek-merek tertentu, sampai hari ini saya tidak merasa takut dengan merek-merek yang mungkin dunia handphone, yang smartphone, yang canggih. Tetapi kita memiliki strategi berbeda karena setiap daerah-daerah itu berbeda. Ada yang tidak mau menjual produk kita karena mereka mungkin merasa hubungan,
mungkin barang kita tidak ada untung lagi. Tetapi ketika kita menjumpai beberapa pelanggan yang lain, sebenarnya produk kita itu masih laku. Jadi yang membuat bisnis kita itu lancar sebenarnya bukan perusahaan kita, tetapi yang biasanya pemilik toko yang dulunya mengambil produk kita, mereka tidak mau ambil karena dengan beberapa alasan, dengan permintaan pasar atau produk, atau mereka tidak mau bekerja keras lagi karena mereka merasa untung dengan keuntungan kecil buat apa, lebih baik saya tidak mengeluarkan dana modal yang besar tapi saya mendapatkan keuntungan yang besar. Ada juga mungkin saya tidak capek-capek atau mempromosikan produk kamu, tetapi ada beberapa perusahaan menyediakan beberapa hal, mungkin mereka datang sudah mencari model seperti ini dan merek seperti ini. Nah, buat teman-teman atau sebagai sales atau di mana kalian berada, itu sebagai sharing dari saya, karena sampai hari ini kalau dalam dunia persaingan mengambil market, memenangkan bagaimana kita cara memenangkan di pasar, mengambil market, menang dalam persaingan, buat saya itu menjadi tantangan. Dan karena saya memiliki suatu pengalaman ketika di dunia handphone sudah tentunya di hampir 20 tahun saya berkecimpung, tetapi saya tidak merasa itu menjadi takut atau apa, tapi bagaimana saya bisa memberi kontribusi yang lebih, yang tentunya yang dulunya mungkin di mata para pelanggan mereka produk saya tidak laku, bagaimana saya memberi terobosan bahwa produk saya pasti dicari orang. Itu yang diharapkan oleh perusahaan, dan perusahaan tidak merasa mungkin tutup atau mungkin merek saya tidak ada, tetapi tidak. Kalau bagi saya, ketika ada merek-merek yang high end, model-model yang merek terkenal masih ada, tentunya produk-produk low end, merek-merek yang low end pasti masih ada sampai saat ini. Demikian juga buat teman-teman yang sebagai sales di Matun sebagai dealer, terima kasih yang sudah dukung saya. Kiranya ini sebagai bermanfaat bagaimana kita mengambil market, menang dalam persaingan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sebagai sales dan sebagai pemilik perusahaan. Kiranya ada kekurangan kelebihan, itu konsep saya dalam dunia profesional saya bekerja, dan mohon maaf selebih dan kekurangannya. Kiranya ini sangat bermanfaat buat kalian semua sebagai sales, sebagai toko, sebagai pemilik dealer, sebagai pemilik perusahaan. Ketika Anda memiliki maksud saya mau mengadakan atau mencoba untuk dalam dunia handphone, janganlah pernah takut. Tentunya Anda harus mencari orang yang tepat dan konsultasilah dengan orang tepat apa yang harus kita kerjakan dan bersaing ke depannya selama 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi bukan merasa tidak ada lagi untuk mencari keuntungan, tetapi masih lebar untuk membuka bisnis di dalam dunia handphone. Oke, salam dari saya 1 2 3, yes yes yes.